Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada seluruh jamaah Jum'ah untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hari ini kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah, di mana bulan Dzulqa'dah ini adalah termasuk bulan-bulan haji, dan sekaligus bulan Dzulqa'dah ini disebut dengan bulan-bulan haram yang jumlahnya ada 4, yaitu arba'atun hurum. Maka dari itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ini adalah satu kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk terus meningkatkan ketakwaan kita, mengupgrade ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mengupgrade ketakwaan kita ini salah satunya yang paling dimotivasi di dalam agama adalah bagaimana kita terus mengupgrade, menuntut ilmu dalam segala hal. Terutama adalah ilmu-ilmu yang oleh Imam Al-Ghazali disebutkan dengan ilmu ulumuddin, yang mana ini berkaitan langsung dengan ketauhidan, berkaitan langsung dengan bagaimana taqarrub kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin hari kita menjadi pribadi yang semakin muttaqin dalam segala hal. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam surah Thaha ayat ke-114 Allah menutup firman-Nya dengan ungkapan wa qur rabbi zidni ilma, yang artinya adalah, dan katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Redaksi ini sesungguhnya adalah secara tersirat memerintahkan kepada kita untuk terus mengupgrade ilmu kita, karena dengan ilmu ini orang yang keilmuannya benar, orang yang keilmuannya semakin tinggi, maka sesungguhnya akan memunculkan rasa khasyah atau rasa takut kepada Allah ini akan meningkat. Dan rasa khasyah ini jika meningkat, maka akan memunculkan akhlak, akan terpancar dari seseorang tersebut adab dan akhlak yang luar biasa, sebagaimana tuntunan dan ajaran di dalam agama kita, yaitu agama Islam.
Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam Al-Jami'us Shaghir, salah satu koleksi hadis yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, ada hadis yang menyatakan man izdada ilman wa lam yazdad fid dunya zuhdan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Yang artinya adalah barang siapa bertambah ilmunya tetapi dia tidak bertambah zuhud dalam kehidupan dunia, maka sesungguhnya tidak bertambah bagi dia kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hadis ini memberikan peringatan kepada kita bahwa semakin keilmuan seseorang meningkat, maka kita tentunya harus selalu mencari ilmu, menuntut ilmu melalui majelis-majelis taklim. Bahkan setiap pekan, setiap khutbah Jumat disampaikan, seharusnya di sini kita juga mengupgrade ilmu dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sholat Jumat, ibadah Jumat yang kita lakukan tidak hanya sekedar rutinitas belaka. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hadis ini memperingatkan bagi kita bahwa kita ketika bertambah ilmu kita, maka seharusnya semakin dekat dengan Allah dan semakin memiliki sikap zuhud dalam kehidupan dunia ini. Mana zuhud? Zuhud bukanlah meninggalkan dunia atau segala aktivitas terkait dengan dunia, tetapi sesungguhnya zuhud adalah bagaimana kita memaknai dunia ini agar dunia ini memiliki makna dan memberikan sumbangsih untuk akhirat kita. Maka orang zuhud bukanlah orang yang hidup dalam kemiskinan, bukanlah orang yang tidak mau menikmati segala fasilitas dunia, tapi adalah orang yang bagaimana dia memfungsikan dunia ini menjadi mazro'ah bagi akhiratnya, menjadi ladang bagi akhiratnya. Kita ambil contoh misalnya, ada orang yang dianugerahi harta, maka bagaimana harta tersebut dapat menjadi wasilah atau media untuk mencapai kebahagiaan di akhirat, sehingga harta tidak hanya sekedar untuk sombong-sombongan atau untuk pamer, untuk riak dan sebagainya. Begitu pula orang yang dititipi ilmu, maka ilmunya haruslah bermanfaat bagi dirinya, dan bagaimana ilmu tersebut bisa mengajak orang lain untuk lebih dekat kepada Allah, termasuk tentunya adalah sang pemilik ilmu tersendiri, sang pemilik atau orang yang dititipi ilmu tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberi skill oleh Allah atau kemampuan, maka bagaimana skill tersebut mengajak semakin banyak orang untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sesungguhnya bagaimana kita menjalani kehidupan zuhud di dunia ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ada satu peringatan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, beliau menyatakan, la taqumus sa'atu hatta yakuna az-zuhdu riwayatan wal wara'u tasannu'an. Tidak terjadi hari kiamat sampai zuhud menjadi hanya sebuah cerita dan wara' menjadi sesuatu yang hanya dibuat-buat. Kita tahu bahwa sikap zuhud dan wara' inilah yang seharusnya muncul ketika seseorang ilmunya bertambah. Maka sifat yang muncul yang harus diimplementasikan, salah satunya di antara sekian banyak akhlak-akhlak yang terpuji, yang terpenting di antaranya adalah bagaimana seseorang memiliki sifat zuhud dan wara'. Dan ketika menjelang hari akhir, bahkan Rasulullah mengatakan la taqumus sa'atu hatta yakuna zuhdu riwayatan, maka semakin dekat hari kiamat, maka sikap zuhud itu hanyalah menjadi kisah, hanyalah menjadi cerita yang mana dalam prakteknya sulit ditemukan. Dan juga sifat wara' adalah bagaimana seseorang mampu menjaga dirinya, dia berhati-hati, jangankan terhadap hal-hal yang haram, terhadap hal-hal yang syubhat dia berhati-hati. Dan kelak di akhir zaman, sikap wara' itu hanyalah kepura-puraan atau ia dibuat-buat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita, sehingga kita menjadi pribadi yang semakin hari ilmu kita semakin bertambah, dan tentunya kita semakin khasyah, semakin takut dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Mudah-mudahan
kita kelak kembali dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu subhanahu yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة